Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, berdirilah sebuah rumah besar yang berbeda jauh dari rumah-rumah lainnya. Rumah itu milik seorang lelaki parubaya yang biasa dipanggil warga dengan sebutan Pak Haji. Dinding rumahnya tinggi menjulang, pagar besi hitam berdiri kokoh, seakan memisahkan dirinya dari kehidupan sederhana warga desa. Bagi banyak orang, Pak Haji dikenal sebagai orang kaya baru. Usahanya berkembang pesat, tanahnya luas, dan ia seringkali memamerkan hartanya di depan warga. Mobil mewah terparkir di garasi, emas melingkar di jari dan pergelangan tangannya, serta pakaian serba mahal membuatnya tampak semakin berbeda dari masyarakat sekitar. Namun sayangnya, kekayaan itu tidak diimbangi dengan kerendahan hati. Pak Haji sering berjalan di jalanan desa dengan dagu terangkat tinggi. Jika ada anak kecil berlari mendekat untuk menyapanya, ia hanya menepis dengan tangan kasar. Bahkan, jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, ia enggan menolong kecuali ada keuntungan balik untuk dirinya. Sifat angkuh itu sudah menjadi pembicaraan sehari-hari warga desa. Memang rezekinya banyak, tapi hatinya keras, bisik seorang ibu di pasar. Iya, jangankan berbagi, menatap orang pun dia seperti merendahkan, sahut yang lain. Kesombongan Pak Haji makin terlihat ketika ia membicarakan hewan-hewan di sekitar rumahnya. Baginya, kucing liar, anjing, atau bahkan ayam yang sering lewat di halamannya hanyalah pengganggu yang tak berguna. Ia kerap mengusir dengan lemparan batu atau tendangan keras. Beberapa warga pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Pak Haji menendang seekor anjing, hingga menjerit kesakitan hanya karena hewan itu berdiri di depan pagar rumahnya. Namun tidak ada yang berani menegurnya. Kekayaan membuat banyak orang takut. Apalagi ia dikenal punya koneksi kuat dengan aparat desa. Setiap kali warga ingin melawan, mereka hanya bisa mengelus dada, berbisik lirih di antara mereka, dan mendoakan agar Allah memberi balasan atas kesombongannya. Malam itu, angin bertiup pelan membawa aroma padi dari sawah yang sedang menguning. Warga desa berkumpul di teras rumah masing-masing, bercakap ringan tentang musim panen yang akan segera tiba. Namun, di balik suasana hangat itu, bisik-bisik tentang kelakuan Pak Haji kembali terdengar. Kalau terus-terusan begini, entah balasan apa yang akan ia dapat, ujar seorang lelaki tua dengan nada prihatin. Azab Allah itu nyata. Kita tinggal tunggu waktunya saja, jawab yang lain dengan lirih. Tak ada yang tahu, malam itu hanyalah awal dari serangkaian peristiwa mengerikan. Kesombongan Pak Haji bukan hanya melukai hati sesama manusia, tapi juga akan menyeretnya pada perbuatan yang lebih kejam. Dan perbuatan itulah yang kelak menjadi jalan datangnya azab yang tak bisa dielakkan. Pagi itu, matahari baru saja naik, menyinari sawah luas di pinggir desa. Burung-burung kecil berkicau di ranting pohon, menambah suasana damai. Namun di balik ketenangan itu, seekor kucing kecil berwarna abu-abu belang putih terlihat berjalan gontai menyusuri jalan setapak. Tubuhnya kurus kering, bulunya kusut, dan langkahnya lemah seolah sudah berhari-hari tak menemukan makanan. Kucing itu berhenti di depan rumah megah Pak Haji. Dari arah dapur, tercium aroma nasi dan lauk yang baru saja selesai dimasak oleh pembantu rumah tangga. Hidung kecil kucing itu bergerak cepat. Lidahnya menjilat-jilat seakan tak tahan menahan lapar. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk melalui celah pagar, berharap ada sisa makanan yang terbuang di halaman. Namun, apa yang dianggap penyelamat justru membawa petaka. Dari jendela lantai 2, Pak Haji melihat kucing itu. Matanya langsung menyipit. Wajahnya mengeras penuh amarah. Kurang ajar. Kucing busuk itu masuk halaman rumahku lagi. Geramnya dengan suara lantang. Pak Haji turun tergesa. Sandal jepitnya beradu keras dengan lantai marmer rumah. Ia berteriak ke arah pembantunya yang sedang mencuci piring. Kenapa kalian biarkan hewan najis ini masuk? Apa kalian tak lihat? Kucing liar itu pembawa sial. Pembantu hanya diam, takut dengan nada tinggi majikannya. Sementara itu, si kucing kecil semakin gemetar. Ia mencoba kabur, namun terjebak di pojok halaman. Tepat di samping sumur tua yang sudah lama tak terpakai. Pak Haji mendekat dengan langkah cepat. Matanya penuh kebencian. Dengan kasar, ia meraih ekor kucing itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi.
Hewan malang itu mengeong sejadi-jadinya. Suara lirihnya terdengar memilukan. Beberapa warga yang lewat di depan pagar berhenti, menyaksikan kejadian itu. Mereka hanya bisa menatap dengan wajah ngeri. Ada yang hendak bicara, tapi cepat-cepat diurungkan. Mereka tahu, berhadapan langsung dengan Pak Haji sama saja dengan menantang masalah besar. Dasar hewan sial. Kau berani mengotori halaman rumahku. Teriak Pak Haji sambil menggoyang-goyangkan tubuh kecil kucing itu. Kucing kecil itu hanya bisa berteriak lirih. Cakarnya menggapai-gapai udara, berusaha melepaskan diri. Namun cengkeraman tangan Pak Haji terlalu kuat. Bagi lelaki yang keras hati itu, kucing hanyalah binatang hina yang pantas diperlakukan dengan kasar. Warga yang melihat hanya saling pandang. Ada rasa iba, ada pula rasa takut. Mereka sadar, sikap kejam ini bukan hal baru dari Pak Haji. Tetapi kali ini, perasaan tak enak makin kuat. Seolah-olah perbuatan ini akan membawa musibah yang lebih besar. Di sudut hati kecil warga, mulai timbul bisikan lirih. Kalau begini terus, Allah pasti tak akan tinggal diam. Dan benar saja, kucing malang itu hanya awal. Sebuah kisah kelam segera dimulai. Saat tangan Pak Haji, yang seharusnya dipakai untuk amal, justru dipakai untuk menindas makhluk lemah ciptaan Tuhan. Siang itu, terik matahari membuat udara desa terasa panas menyengat. Warga sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang bekerja di sawah, ada pula yang berjualan di pasar. Namun suasana mendadak berubah tegang ketika terdengar suara gaduh dari arah rumah Pak Haji. Sejumlah warga mendekat, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dari balik pagar tinggi, mereka melihat Pak Haji berdiri dengan wajah merah padam. Di tangannya masih tergenggam tubuh kecil kucing abu-abu yang sejak tadi meronta. Hewan malang itu mengeong keras. Suara lirihnya terdengar sampai ke jalan. Dasar pembawa sial. Kau berani masuk rumahku. Kau pantas mendapat hukuman. Teriak Pak Haji dengan nada kasar. Beberapa ibu-ibu desa menutup mulutnya. Ngeri melihat cara Pak Haji memperlakukan kucing itu. Ada pula anak-anak yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Ingin menolong tapi tak berani. Semua tahu, Pak Haji bukan tipe orang yang bisa ditegur begitu saja. Salah seorang lelaki tua mencoba memberanikan diri. Pak Haji, itu hanya kucing lapar. Biarkan saja dia pergi. Jangan disiksa begitu. Namun, bukannya mendengar, Pak Haji justru melotot. Kau jangan ikut campur. Pak Tua, ini rumahku. Terserah aku mau apakan hewan najis ini. Warga terdiam. Suasana semakin tegang. Dengan penuh amarah, Pak Haji berjalan ke arah sumur tua di pojok halamannya. Sumur itu sudah lama tak dipakai. Airnya keruh dan dalam. Warga yang melihat langsung merasa firasat buruk. Pak Haji menatap kucing itu dengan senyum sinis. Kalau kau suka sumur, biar kau tinggal di sana selamanya. Katanya dingin. Tanpa ragu, ia melemparkan kucing itu ke dalam sumur. Suara tubuh kecil itu jatuh disertai cipratan air yang dalam. Seketika, terdengar suara mengeong panjang, pilu, dan mengiris hati. Ya Allah, tega sekali dia, bisik seorang ibu yang menyaksikan. Anak-anak yang berdiri di depan pagar menjerit histeris. Beberapa langsung menangis. Suara tangisan kucing dari dalam sumur terus terdengar. Semakin lemah, semakin tenggelam. Namun di wajah Pak Haji, tidak ada sedikit pun rasa menyesal. Ia justru tertawa kecil, merasa puas dengan perbuatannya. Warga desa yang menyaksikan hanya bisa saling pandang. Hati mereka dipenuhi amarah dan iba, namun rasa takut menahan langkah mereka. Siapa yang berani melawan orang sekaya dan seberkuasa Pak Haji? Sejak kejadian itu, kabar tentang kekejaman Pak Haji menyebar cepat. Di warung kopi, di sawah, bahkan di masjid, semua orang membicarakannya. Rasa hormat yang dulu melekat karena gelar hajinya kini perlahan berubah menjadi rasa muak dan benci. Kalau begini caranya, Allah pasti akan menunjukkan kuasanya, ujar seorang tokoh desa dengan nada berat. Tak ada yang tahu, perbuatan kejam Pak Haji itu baru awal dari kisah panjang. Malam-malam berikutnya akan membawa teror yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dan semua berawal dari tangisan lirih seekor kucing malang di dalam sumur tua.
Malam itu, langit desa tampak gelap gulita. Awan tebal menutupi cahaya bulan. Hanya sesekali bintang berkilau redup di langit. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun pisang di belakang rumah Pak Haji bergesekan dan menimbulkan suara menyeramkan. Di dalam rumah besar itu, keluarga Pak Haji berusaha tidur lebih awal. Namun sejak peristiwa siang tadi, ada sesuatu yang berbeda. Dari arah sumur tua di pojok halaman, terdengar suara lirih mengeong. Suara itu terdengar pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Meong, meong. Suara itu seperti datang dari dasar kegelapan. Pembantu rumah tangga yang sedang merapikan piring di dapur mendadak kaget. Gelas yang ia pegang hampir terjatuh. Ia menoleh keluar jendela, ke arah sumur. Wajahnya pucat pasi. Astagfirullah, itu suara kucing tadi siang, bisiknya lirih. Kabar cepat menyebar. Beberapa tetangga yang tinggal dekat rumah Pak Haji juga mendengar suara aneh itu. Ada yang mengintip dari jendela, ada pula yang berbisik satu sama lain dengan wajah ketakutan. Benarkan, suara itu dari sumur Pak Haji. Aku dengar juga, jelas sekali. Kucing itu masih hidup atau arwahnya? Di kamar utama, istri Pak Haji tidak bisa tidur. Ia menggeliat gelisah lalu berbisik pada suaminya. Abang, dengar tidak? Dari sumur ada suara kucing. Pak Haji yang sudah berbaring membalikkan badan dengan kesal. Ah, itu cuma perasaanmu saja. Jangan mengada-ada. Namun, semakin malam, suara itu semakin nyata. Terkadang terdengar lirih, kadang berubah menjadi jeritan panjang yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Seolah-olah kucing malang itu masih meronta di dalam sumur, memanggil-manggil meminta pertolongan. Anak-anak Pak Haji yang tidur di kamar sebelah terbangun sambil menangis ketakutan. Ayah, aku takut. Ada kucing nangis. Mereka berlari ke kamar orang tuanya, memeluk erat ibunya yang juga gemetar. Pak Haji bangun dengan wajah masam. Ia mengambil senter dan berjalan keluar menuju halaman. Dengan langkah kasar, ia menyorotkan cahaya ke arah sumur. Namun yang terlihat hanya gelap pekat. Uap lembab keluar dari mulut sumur tua itu. Suara mengeong yang lirih tiba-tiba berubah menjadi gema panjang, membuatnya merinding sesaat. Tapi dengan cepat ia menepis rasa takut itu. Dasar orang-orang bodoh. Ini cuma suara hewan. Besok aku tutup saja sumur ini dengan semen, katanya lantang, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun warga desa yang mendengar suara itu tidak bisa tenang. Malam itu, banyak orang yang sulit tidur. Mereka yakin, ada sesuatu yang tidak beres. Tangisan dari sumur itu bukan suara biasa. Seakan menjadi pertanda, ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Dan benar saja, malam-malam berikutnya, bukan hanya suara tangisan yang terdengar. Akan ada kejadian-kejadian aneh lain yang membuat hati warga semakin yakin. Azab Allah sedang berjalan menuju rumah Pak Haji. Hari-hari setelah suara tangisan dari sumur itu, suasana desa berubah mencekam. Warga semakin yakin bahwa apa yang dilakukan Pak Haji bukanlah sekadar perbuatan kejam biasa. Mereka percaya, Allah telah mengirimkan tanda-tanda balasan. Awalnya, kejadian aneh menimpa hewan-hewan di sekitar rumah Pak Haji. Seekor ayam jago yang biasanya berkokok lantang setiap pagi ditemukan mati mendadak tanpa sebab jelas. Sapi yang dipelihara di kandang belakang pun tiba-tiba terjatuh lemas, tak mau makan, hingga akhirnya mati dalam hitungan hari. Heran, padahal kemarin masih sehat, ujar salah satu warga yang membantu memakamkan sapi itu. Ini sudah jelas tanda-tanda Allah sedang murka, sahut yang lain sambil menggeleng. Namun bukan hanya pada hewan. Keluarga Pak Haji juga mulai merasakan hal aneh. Istrinya sering bermimpi buruk, terbangun tengah malam dengan keringat dingin sambil menjerit. Anak-anaknya pun mengalami hal serupa. Mereka bermimpi dikejar oleh seekor kucing dengan mata merah menyala, seakan ingin menuntut balas. Sementara itu, Pak Haji sendiri mulai jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tetapi semakin hari tubuhnya terasa panas membara. Anehnya, setiap kali malam tiba, ia merasakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Seakan-akan ada mata yang selalu mengawasinya dari kegelapan. Pak Haji,
Sebaiknya periksakan diri ke dokter. Saran seorang kerabat yang menjenguk. Pak Haji hanya mendengus, menepis dengan tangan lemah. Ini hanya sakit biasa. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Namun, warga desa semakin yakin penyakit itu bukanlah sakit biasa. Apalagi, suara misterius dari sumur masih terdengar setiap malam. Ada yang bilang suaranya semakin keras. Ada pula yang mengaku melihat bayangan kucing duduk di tepi sumur dengan mata berkilau di kegelapan. Beberapa warga mencoba memberi peringatan. Pak Haji, bukalah sumur itu. Keluarkan kucing malang itu kalau masih hidup. Jangan biarkan azab semakin besar. Tapi bukannya mendengar. Pak Haji malah marah besar. Diam kalian. Itu cuma tahayul. Kucing sial itu pantas mati. Aku akan tutup sumur itu biar tak ada lagi suara mengganggu. Esok harinya, ia benar-benar menutup mulut sumur dengan semen tebal. Warga yang melihat hanya bisa menggeleng. Hati mereka makin yakin, Pak Haji sedang menggali lubang bagi dirinya sendiri. Malam harinya, setelah sumur ditutup, bukan berarti suara hilang. Justru keadaan semakin menyeramkan. Angin berputar kencang di sekitar rumahnya. Terdengar suara cakaran di dinding, dan teriakan kucing yang makin mengiris. Seakan-akan jeritan itu keluar langsung dari dalam rumah, bukan lagi dari sumur. Warga pun semakin takut. Sebagian berbisik, ini baru awal. Tanda-tanda azab sudah terlihat, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Malam itu, langit gelap pekat tanpa cahaya bulan. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar rumah Pak Haji bergoyang liar. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kecemasan. Warga sudah mendengar kabar bahwa Pak Haji menutup sumur dengan semen, dan mereka yakin malam ini sesuatu akan terjadi. Di dalam rumah besar itu, keluarga Pak Haji gelisah. Istrinya duduk memeluk anak-anaknya yang ketakutan, sementara Pak Haji terbaring di ranjang dengan wajah pucat. Meski tubuhnya lemah, ia masih mencoba keras menepis rasa takut yang menghantuinya. Tiba-tiba, terdengar suara cakar-cakaran di dinding rumah. Suaranya begitu jelas, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Anak-anak menjerit, bersembunyi di balik selimut. Istrinya pun memegang erat tasbih di tangannya, membaca doa dengan suara bergetar. Meong, meong. Suara itu terdengar lagi, namun kali ini bukan dari sumur. Suara itu bergema dari dalam rumah, seolah datang dari setiap sudut ruangan. Pak Haji terbangun, matanya membelalak. Ia berteriak marah. Diam! Diam kau! Jangan ganggu aku! Namun suara itu justru semakin keras, bercampur dengan suara langkah kaki kecil yang berlari-lari di lantai. Seperti ada puluhan kucing berkeliaran di dalam rumah. Lampu ruang tamu tiba-tiba padam. Hanya senter kecil yang digunakan pembantu rumah menerangi ruangan. Dalam cahaya redup itu, mereka semua melihat bayangan seekor kucing duduk di atas kursi, menatap lurus ke arah Pak Haji. Matanya berkilau merah, bulunya basah seakan masih meneteskan air sumur. Ya Allah! Bisik salah satu pembantu, tubuhnya gemetar hebat. Pak Haji mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Ia berjalan terpincang-pincang menuju kursi itu. Saat ia mendekat, bayangan kucing itu menghilang seketika, meninggalkan suara tawa kecil yang menyeramkan. Malam semakin larut, namun teror tak kunjung berhenti. Atap rumah berderak seperti diinjak sesuatu. Jendela terbanting keras berkali-kali. Dari kamar mandi terdengar suara air mengalir meski keran tertutup rapat. Keluarga Pak Haji histeris. Tangisan anak-anak bercampur dengan doa-doa yang terbata-bata. Namun Pak Haji tetap keras kepala. Dengan suara serak, ia berteriak, "Aku tidak takut. Itu hanya ilusi. Aku yang berkuasa di rumah ini." Namun, di saat itulah, terdengar suara jeritan panjang, bukan lagi seperti kucing, melainkan seperti tangisan manusia yang menyayat hati. Suara itu menggema di seluruh rumah, membuat darah setiap orang yang mendengarnya terasa membeku. Malam itu, rumah megah Pak Haji berubah menjadi tempat paling menakutkan di desa. Warga yang mendengar suara-suara aneh dari kejauhan memilih menutup pintu rapat-rapat. Tak ada yang berani mendekat. Semua yakin,
Azab sedang turun menimpa orang yang sombong itu. Hari demi hari, kondisi Pak Haji semakin parah. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seolah tidak pernah tidur. Warga desa yang dulu takut pada kesombongannya kini hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sadar, apa yang dialami Pak Haji adalah balasan atas perbuatannya sendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, beberapa warga yang lewat di depan rumah melihat sesuatu yang ganjil. Pak Haji berjalan linglung di halaman rumah, tepat di sekitar sumur yang telah ia tutup rapat dengan semen. Tangannya gemetar, mulutnya komat kamit tidak jelas, matanya liar seperti orang ketakutan. Pergi, pergi kau dari sini. Jangan tatap aku dengan mata itu, teriaknya sambil menuding ke arah sumur. Padahal tidak ada siapapun di sana. Hanya sumur tua yang sudah ditutup. Namun bagi Pak Haji, di matanya jelas terlihat seekor kucing basah kuyup berdiri di atas semen itu, menatapnya tanpa berkedip. Istri dan anak-anaknya mencoba menenangkan. Abang, sudah, itu tidak nyata. Namun Pak Haji menepis tangan mereka. Wajahnya penuh keringat dingin. Tidak, kau tidak lihat? Dia di sana. Dia menungguku. Malamnya, keadaan semakin buruk. Pak Haji menjerit-jerit di kamarnya, mengatakan ada suara cakaran dari bawah ranjang. Saat warga mencoba masuk untuk menolong, mereka melihat lantai kamar penuh goresan seperti bekas kuku hewan. Bau amis aneh memenuhi ruangan, membuat semua orang yang ada di sana merinding. Tubuh Pak Haji semakin lemah, tapi pikirannya semakin kacau. Ia tak lagi bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Setiap malam, ia melihat kucing abu-abu itu duduk di sudut ruangan, menatapnya tanpa henti. Setiap kali ia mencoba tidur, suara mengeong lirih terdengar tepat di telinganya. Warga desa akhirnya yakin, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Mereka hanya bisa berbisik lirih. Azab Allah itu nyata. Lihatlah, ia merasakan balasan di dunia sebelum di akhirat. Pak Haji semakin terpuruk. Ia menolak makan, menolak minum, bahkan menolak berdoa. Yang keluar dari mulutnya hanya teriakan-teriakan histeris. Malam itu, ketika angin berhembus kencang, ia kembali berjalan tertatih menuju sumur. Meski sudah tertutup semen, tangannya berusaha menggaruk permukaan itu, seolah ingin membukanya lagi. Biar aku turun. Biar aku ikut bersamamu, teriaknya keras, membuat keluarga dan warga yang mengintip dari luar pagar kaget bercampur ngeri. Seolah-olah, Pak Haji benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Malam itu, langit desa digelayuti awan hitam pekat. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan berderit, sementara suara petir sesekali membelah udara. Warga desa sudah merasa firasat buruk, semua memilih menutup pintu rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar. Namun dari arah rumah besar Pak Haji, suara jeritan terdengar jelas. Istrinya menangis histeris, anak-anaknya meraung ketakutan. Sementara itu, Pak Haji sendiri berteriak-teriak sambil berlari menuju halaman rumah. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia menungguku. Dia ada di sumur itu. Lepaskan aku. Aku harus ke sana. Teriaknya dengan suara serak. Keluarganya mencoba menahan, namun tenaga Pak Haji seolah berlipat ganda. Ia meronta dan berlari ke arah sumur yang sudah disemen rapat. Saat sampai di sana, kilatan petir menerangi halaman, dan di hadapan semua orang yang melihat, Pak Haji menatap semen itu seperti melihat sesuatu yang hidup. Meong! Suara lirih terdengar, sangat dekat, seakan-akan berasal dari dalam sumur yang sudah terkubur. Pak Haji menjerit. Lututnya lemas. Ia jatuh tersungkur. Namun tangannya terus menggaruk-garuk semen yang menutup sumur. Kukunya berdarah. Tangannya penuh luka. Tapi ia tak berhenti. Aku minta ampun. Jangan ganggu aku. Lepaskan aku. Tiba-tiba, angin kencang berputar di halaman rumah. Pintu-pintu terbanting keras. Jendela pecah berhamburan. Suara kucing kini terdengar lebih keras, berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh desa. Warga yang mengintip dari jauh beristighfar ketakutan. Allahu Akbar,
Ini azab Allah, ucap seorang lelaki tua sambil gemetar. Dalam kepanikan itu, kilat menyambar pohon besar di dekat sumur. Api kecil menyala. Cahayanya memantul ke wajah Pak Haji yang kini terbaring tak berdaya. Wajahnya membeku, matanya melotot, dan mulutnya terbuka seakan menjerit melihat sesuatu yang mengerikan. Pagi harinya, kabar menggemparkan seluruh desa. Pak Haji ditemukan meninggal di samping sumur, tubuhnya pucat membiru, sementara wajahnya tetap menatap semen sumur dengan ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Warga berduyun-duyun datang, sebagian tak percaya, sebagian lagi hanya bisa menggeleng. Mereka sadar, semua ini adalah balasan dari perbuatan kejam yang pernah ia lakukan terhadap kucing malang itu. Lihatlah, betapa azab Allah itu nyata, bisik seorang ibu dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, rumah besar Pak Haji ditinggalkan keluarganya. Sumur tua yang pernah menjadi tempat terjadinya kekejaman itu kini dibiarkan terbengkalai. Warga desa enggan mendekat, karena setiap malam masih terdengar lirih suara mengeong dari arah sana, meski sumur sudah lama tertutup. Dan begitulah akhir tragis seorang manusia yang hatinya tertutup oleh kesombongan. Kesewenang-wenangan pada makhluk lemah berbuah balasan pedih yang tak terelakkan.